Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks karena hari ini terakhir perdagangan dan akan mulai lagi ada perdagangan di tanggal 9 Mei seminggu ke depan ya. Jadi ada libur lebaran dan juga ada 8 saham yang akan saya analisa hari ini. Ada Cepin, kedua Japa, ketiga Main, keempat MUU, kelima ASI, keenam Auto, ketujuh IMAS, kedelapan IMJS. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat 0,4% ke harga 7.228 dan transaksi sampai saat ini ada di 18,9 triliun. Asing luar biasa hari ini masih net buy 2,27 triliun. Jadi ya masih bagus ya. Dan kemungkinan juga habis libur lebaran mungkin ada efek kejut sedikit. Habis itu tetap kemungkinan ditarik naik ya untuk IHSG. Jadi langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IHSG hari ini yang perkiraan saya ada koreksi, ternyata dia koreksi sedikit aja terus ditarik naik ya dan tutup menguat 0,4% kenaikan terbatas. Dan kalau dilihat juga ini kan sudah mulai ada konsolidasi range. Supportnya 7.170 atau area 7.190 7.200 itu, dan resistennya ada di 7.300. Jadi kelihatan seperti ini untuk IHSG masih konsolidasi ya. Hari ini dia membuat gap up tapi langsung ditutup dengan ekor. Tapi kalau dilihat ini ada gap tipis masih ya. Penutupan hari kemarin itu ada di 7196 dan low hari ini ada di 7204. Berarti ada gap sekitar 4 poinan ya, kecil lah gap. Jadi kemana arahnya untuk tanggal 9 seminggu ke depan masih belum pasti ya. Kalaupun rebound terbatas dan bisa jadi ada kemungkinan ya, tergantung market Eropa, Asia selama seminggu kita libur itu kemana arahnya. Kalau ternyata terus turun ada juga akan ada terakumulasi untuk ya bisa aja gap down ya untuk IHSG tapi habis itu normal kembali. Jadi saya tadi juga lebih ke wait and see, cash is king. Saya take profit aja daripada nggak pasti. Mending saya nunggu Senin kalau ada marketnya crash tiba-tiba turun tajam 1% kan lumayan tuh ngumpulin barang lagi. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Kalau dilihat dari candle bulanan karena akan memasuki bulan baru, ini kan terlihat 4 bulan terus naik setelah dia membentuk area neckline-nya di 6.700 sampai 6.660. Apakah mungkin ke situ? Kalau dilihat historinya ini dari candle bulanan tetap ada swing low-nya 2-3 bulan ya. Dan ini bahkan dari April 2021, 1 tahun yang lalu dia terus naik belum membuat swing low-nya. Dan kalau dilihat seperti ini dari November 2015 dia membuat swing low-nya di Oktober 2016. Ya, ini sudah sangat rawan menurut saya, apalagi ada sell on May go away. Kemungkinan besar tetap dia akan retest area 7.000 sampai 6.900 yang akan diuji area ini ya. Dia akan menguji candle-nya di bulan Maret. Area neckline itu dan montok-montok mungkin 6.900 lah. Pokoknya area ini ya, kalau dilihat secara mingguannya terlihat nggak? Nah, ini 6.900 sampai 7.000 dan mentok bisa ke 6.800 6.700 itu bisa jadi juga swing low-nya sampai situ ya. Coba kalau ditarik trend turunnya cukup dalam ya. Kalau dia turun sampai 5% dalam 1 bulan, tapi mungkin diakumulasi selama 2 bulan bisa jadi juga kan. Dia 2 bulan koreksi baru naik lagi. Kan ini udah 3 kali dia mencoba di candle weekly-nya gagal terus lewat ya. Tapi nggak pasti juga ya. Yang pasti Bapak Ibu harus punya trading plan. Kalau niatnya trading, kalau niatnya investasi, ya kalau dia turun dalam tambah aja lagi. Jadi seperti itu, nggak perlu takut. Yang penting punya trading plan. Kuncinya kalau IHSG balik arah buat swing low-nya ya udah siap-siap cut dulu. Nanti wait and see. Cash is king dan tambah di area bawah. Jadi seperti itu untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Cepin yang hari ini ditutup menguat 1,98% ke harga 5.150. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, padahal di bulan puasa dan mendekati lebaran malah saham poultry, ayam-ayaman, telur tertekan ya. Tapi ini terlihat volume makin meningkat. Tapi apakah ini tanda-tanda reversal? Belum pasti. Bisa jadi dia konsolidasi dulu.
karena sudah terlihat area konsolidasinya itu 5.200 resisten, supportnya itu memang ada di 5.000, tapi kasih toleransi aja sampai 4.900. Jadi turun dari itu jangan kasih toleransi. Kalau niatnya pakai cut loss ya cut loss kalau dia kalau turun dari 4.900 ya. Ini 3 hari volumenya meningkat lumayan juga ya. Setelah dia membentuk candle bullish angle pink terus naik nih. Dari 4.900 udah naik sekitar 200 poin. Lumayan ya. Dapat 4%. Jadi kemana arahnya untuk minggu depan? Kalau dilihat candle weekly-nya bagus juga ya. Walaupun nggak setinggi candle sebelumnya, tapi ini sudah mulai meningkat, volume juga meningkat. Kalau dilihat dari candle monthly-nya masih turun dengan volume besar juga. Kalau dilihat ini ya sudah di area neckline ya harusnya. 5.200 sampai 5.000 itu area neckline. Ya, semoga aja dipertahankan oleh Cepin. Jadi seperti itu untuk Cepin. Kalau yang sudah punya dari bawah ya jaga-jaga karena ini ada candle hammer terbalik. Bisa aja candle merah. Jadi sayang kalaupun sisa 1% realisasikan aja daripada dibawa BP, bahkan bisa aja jadi floating loss. Jadi seperti itu. Untuk Cepin MACD-nya sudah mulai akan golden cross, barcat di bawah 0 makin tipis, volume 3 hari meningkat. Cuman candle hari ini hammer terbalik. Jadi rawan ya. Mungkin tadi ada yang profit taking juga karena mau libur seminggu ke depan. Jadi seperti itu. Untuk Cepin langsung saja ke saham kedua. Ada Japa yang hari ini ditutup terkoreksi 0,68% ke harga 1.450. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya, Japa 2 hari mencoba naik namun terus gagal ya. Lewat 1.480-nya. Jadi kemana arahnya dengan kondisi seperti ini, hapus saja buat gambaran baru. Supportnya itu kalau saya ya 1.400, saya biasa ambil angka genap aja. Ya memang ada offset sedikit, tapi ditarik naik berarti itu kan false breakdown. Dan resistennya ada di 1.480. Nah, dia tektokan aja hari ini. Kecuali dia mampu break 1.480, baru tuh lanjut naik. Targetnya kemana? Neckline-nya 1.550. Nih, yang akan diuji, yang sebelumnya itu di breakdown ya. Bisa jadi Japa ini nanti seperti Antam. Antam kan sempat konsolidasi lama tuh. Ini Japa konsolidasi dari November sampai April. Jadi 6 bulan. Jebol dulu. Siapa tahu nanti ini tanda-tanda reversal. Ya pokoknya kalau dia break 1.550 lagi, udah tuh ada peluang seperti Antam. Reversal dan naik tinggi ya. Karena Japa udah turun cukup dalam juga. Dari 2.200 sekarang cuma di 1.400 ya. Nah ini tarik dari sini, harusnya di sini tuh dijaga ya, tapi ternyata jebol. Ya tunggulah Antam di atas harga sekarang bisa spek buy nggak? Rawan ya, karena ini area resisten, bisa aja dia turun dulu. Jadi lebih ke wait and see aja dulu, sabar. Pasti market selalu memberi kesempatan. Jangan buru-buru masuk, cari harga-harga ideal. Kalaupun takut ketinggalan, titip sendal dulu, jangan lamsam karena feeling juga bisa salah dan technical juga ya bisa aja dia turun karena ini kan udah 3 kali dia coba. Jadi seperti itu untuk Japa. Langsung saja ke saham ketiga, ada Main yang hari ini ditutup di harga 640 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing 4 hari minggu ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Main juga gagal bertahan di 650 ya 2 kali, tapi ada potensi nih. Masih bisa nggak dia naik ya? Kalau Senin atau Selasa minggu depannya dia bisa break lagi 650, itu cukup bagus. Berarti bertahan. Yang penting setelah dia breakout jangan balik lagi. Kalau dia balik lagi ya potensinya gagal lagi dan pola dead cat bond. Jadi seperti itu. Untuk Main langsung saja ke saham keempat. Ada WMUU yang hari ini ditutup di harga 142 terkoreksi 0,69%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WMUU gagal terus lewat 148, tapi dia membentuk lower high, higher high. Apakah ini menarik? Ya harusnya menarik nih. Kalau mampu breakout, sebelum dia mampu breakout masih rawan. Ada support minor memang di 140. Nih, tarik aja ya 148 sampai 150. Jadi dia bergerak tuh di area ini. Saat koreksi juga volumenya kecil, cuman nggak ada tenaga ya. Pergerakannya juga cukup volatil nih. Saat dia turun dalam. Ini kalau nggak pakai cut loss, beli di pucuk, sayang kan, dibawa turun terus nih 16%, 17%. Nah, susah tuh kalau mau balik harus 19% kalau beli. Jadi kemana arah WMUU? WMUU kemungkinan masih konsolidasi
di range harga 140 support dan resisten 150. Dia tektokan aja di area ini. Kalau mau beli WMUU ya di area 140, 139, 138. Pokoknya turun dari 138 jual aja. Dan coba tektokin aja daripada dibawa naik turun nggak jelas kan seperti ini. Dia naik 3%, 4% turun lagi. Sayang rugi waktu kan 4 hari. Kalau Bapak Ibu tektokin itu udah bisa berapa kali kan tektokan dalam seminggu. Jadi seperti itu. Untuk WMUU langsung saja ke saham kelima. Ada ASI yang hari ini cukup luar biasa naiknya 6,31% ke harga 7.575. Kalau dilihat transaksi asing hari ini cukup luar biasa. Net buy-nya juga cukup signifikan. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, hari ini ASI itu membagikan dividennya. Hari ini kumdetnya dan dividennya itu di 194. Kalau di harga sekarang berarti hampir 3%-an ya dari harga sekarang. Jadi kemana arahnya? Dividen trap potensi bisa, tapi tetap kemungkinan besar ASI akan kembali rebound ya. Tapi kalau misalnya terjadi memang sell on may go away, siap-siap swing low itu aja. Kemana arah swing low-nya? Ya maksimal lah ya, tapi belum pasti juga. Sekitaran 6.800 itu sangat berpeluang. Dia turun 10% itu masih normal. Jadi ada peluang dia membuat swing low-nya, menguji lagi neckline 6.800 kalau misalnya turun. Pokoknya kalau Bapak Ibu yang punya dari bawah tetap hold aja. Yang penting kuncinya jaga trailing stop atau jaga profitnya. Apakah dividen trap? Potensi tetap dividen trap. Hari ini aja dia gap up. Kalau dia turun 3% atau 2,5%, ya ada peluang dia ke 7.200-an lagi. Atau ini aja ya, belum 7.300 lah dia turun. 7.300 sampai 7.200, 7.100 itu bahkan bisa nutup gapnya dulu. Tapi kalau ini trennya di semenjak 2017 ini potensi dipatahkan. Cuman dia akan membuat swing low dulu. Itu aja untuk ASI ya. Karena ini kan semenjak Februari 2022 dia terus naik nih. Belum ada swing low-nya sama sekali ya. Ada kecil-kecil tapi belum seperti yang history sebelumnya nih. Swing low-nya itu biasanya 78% ya. Sekitar itu ya. Nih, kelihatan kan? Ya bisa dihitung tuh. Dia swing low 7%, nih sekitar 9%. Ya kalau dia mau swing low-nya ya 6.800 itu harusnya maksimal di situ swing low untuk ASI kalau koreksi. Jadi seperti itu. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Volume hari ini cukup signifikan meningkat ya. Sepertinya memang asing minat dengan dividen ASI ya. Dan juga memang teknikalnya bagus. Kemungkinan dividen trap-nya tuh kecil aja terus balik lagi. Tapi habis balik itu yang takutnya memang terjadi sell on May. Jadi seperti itu ya. Tapi nggak perlu takut lah. Yang penting punya trading plan. Kalau di titik-titik mana yang krusial dia turun, ya udah exit dulu, TP dulu, nanti beli di bawah. Seperti itu. Untuk ASI langsung saja ke saham ke-6. Ada auto yang hari ini ditutup di harga 1.145, menguat 1,32%. Kalau dia transaksi asing, hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, auto pergerakannya lambat ya. Pindah bagi dividen. Dividennya cukup besar juga tuh dari harga penutupan sekitar 3,5 sampai 4% dividennya dan ketutup. Nah, lumayan tuh kalau ada yang beli dividen udah dapat 4%, balik kan 5 hari udah balik. Jadi kemana arahnya? Ya arahnya akan uptrend, tapi kemungkinan besar masih bisa konsolidasi dulu. Tektokan di area 1.100 support dan resistennya 1.180 sampai 1.200. Tektokan aja di area ini untuk auto ya. Jadi kalau udah tahu seperti itu pergerakannya, kalau bisa belinya ya di bawah-bawah aja, dekat-dekat support, konsolidasinya atau nunggu dia breakout ini ya. Harus siap cut loss kalau false breakout karena dia akan kembali ke arah support sebelumnya. Jadi seperti itu. Untuk auto, MACD-nya juga masih membentuk dead cross tapi mulai melandai, bar chart di bawah 0 makin tipis, volume hari ini cukup meningkat dan auto hari ini melewati EMA 20-nya atau breakout ya. Ada potensi untuk lanjut tapi rebound terbatas 1160 1180 arahnya mungkin 2%-an aja sampai 3%. Jadi seperti itu. Untuk auto langsung saja ke saham ke-7 ada IMAS yang hari ini ditutup koreksi 0,6% ke harga 745. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMAS ternyata kena profit taking juga yang harusnya mampu lewat 760
itu dan masih kelihatan dia konsolidasi. Jadi tadi sepertinya ada yang mampatin aja, tektokan mungkin, atau bandarnya juga cari profit tipis saja. Nih terlihat dia coba naik 780 gagal turun lagi. Ya ini area dia konsolidasi. Sepertinya ya bertahan untuk IMAS itu ya area konsolidasinya. 720 sampai 780. Jadi sekitar 60 poin itu lumayan loh. Beli aja dekat-dekat support di area 730, 720, 725, di tektokin aja. Kalau dia naik 3 sampai 4% jual. Turun lagi beli, sabar, lihat aja. Namanya trading tuh cari-cari momentum aja, karena kalau nggak ada momentum juga ya lambat juga dia gerak. Atau salah beli saat momentumnya turun, dibawa turun, kan keseringan seperti itu. Beli saham pas beli turun, pas dijual naik. Ya titiknya di mana, area mana Bapak Ibu beli? Siapa tahu Bapak Ibu belinya di resisten, dia turun ke support jual terus mantul kan. Yang penting itu bisa belajar support resisten klasik aja. Yang lurus-lurus seperti ini, ditarik lurus aja. Kalau udah tahu itu harusnya ya udah bisa. Yang penting disiplin dengan teknik. Beli dekat support. Kalaupun nekat beli buy on breakout, ya dilihat juga volume bagus nggak. Ya, karena sering juga valid kan. Seperti Akra tadi juga dia break naik 7%-an tuh. Jadi seperti itu. Untuk IMAS, langsung saja ke saham terakhir ada IMJS yang hari ini ditutup menguat 6,38% ke harga 400. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMJS juga terlihat dia ini konsolidasi, tapi di konsolidasinya makin sempit. Ada neckline-nya di 410. Semoga itu kalau di breakout minggu depan Senin rally itu potensi 450 targetnya. Bisa naik 10%? Bisa. Kenapa? Udah biasa. Kalau IMJS nih ya, dia ini kan lagi konsolidasi, supportnya itu 380, 370 toleransinya, dan ya seperti ini aja. Dan resistennya ada 410. Kalau dia break 410 itu dia mematahkan trend downtrendnya ini ya. Dia break udah ada double bottom lagi, bisa valid tuh. Apalagi hari ini dia volumenya meningkat. MACD-nya juga mulai menyempit, hampir golden cross, bar chart di bawah makin deep. Ya tinggal lihat lah Senin kemana arahnya. Kalau dia bisa break 400-410 tuh harusnya naik ya. Targetnya itu 450 sampai 460. Dan terlihat juga kalau ditarik dari Februari 2022 dia itu konsolidasi range-nya ini. Ini kan dulunya neckline juga, neckline cup and handle bisa dibilang seperti itu, atau running bottom lah. Ya dia konsol terus naik ya, semoga aja dia rebound breakout 410 minggu depan. Yang punya dari bawah tetap hold aja. Kalau dia candle merah hari Senin ya coba pertimbangkan untuk profit taking, karena ini dia juga breakout EMA 20 nya ya. Kalau dia merah lagi ya udah profit taking aja, paling ditahan-tahan sampai BP itu terlaluan. Kalau saya bilang ya, kalau udah profit 5%, 6% sampai balik BP itu nggak tahu gimana cara tradingnya itu ya. Harusnya kalau yang bisa balik BP itu ya mungkin 2%, 3% atau 1%. Kalau balik BP ya wajar, kalaupun floating loss wajar. Tapi kalau sudah 5% ke atas harusnya di 2%, 2,5% atau enggak 3%. Udah pasang auto stop loss, nggak usah peduli ya, tuh jangan sampai BP ya. Seperti tadi saya bilang, kalau masih di 3% ke bawah, 2%, 1% ya wajar kalau bisa BP, bisa floating loss. Tapi kalau udah 5% harusnya dijaga profitnya ya. Minim-minim tuh 2% udah realisasikan kalau dia balik arah. Jadi seperti itu. Untuk IMJS cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Atau bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, bisa mandiri, bisa pilih saham sendiri, tahu bagaimana teknik untuk screening sahamnya, baca bid offer, bagaimana juga menganalisa time frame chart yang lebih kecil, tahu di mana titik entry dan exitnya untuk scalping, trading cepat, dan juga analisa bandarmologi, ARB Hunter, arah Hunter. Kalau tertarik bisa ikut kelasnya berbayar yang akan diselenggarakan di tanggal 15 Mei 2022. Bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader. Kalau tertarik
bisa join. Dan juga akan dimasukkan di grup 2 arah, bisa konsultasi, dan juga setiap hari diupdate mana saham yang bisa di scalping, di titik harga berapa selama belajar mandiri ya. Kalau nanti sudah mandiri ya harusnya bisa sendiri. Jadi seperti itu. Sampai ketemu, tetap semangat dan selamat akhir pekan dan juga selamat liburan.